Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan modul 4, yaitu terkait fungsi perintah alter ya. Sebelumnya tetap kita buka examnya dulu, kita aktifkan Apache dan juga MySQL-nya. Kemudian setelah kita ini start, kita lanjut buka CMD-nya. Nah, di sini setelah buka CMD, nanti kita langsung buka database yang telah kita buat. Setelah database kita buka, kemudian kita tampilkan dulu tabel-tabel yang telah kita buat ini apa saja. Oke teman-teman, jadi di sini hanya ada tabel mahasiswa yang baru dibuat dalam database PIV3C. Nah, di sini kita akan menambahkan tabel dosen dengan perintah create, seperti penjelasan di pertemuan sebelumnya ya. Itu create tabel. Nah, kita di sini akan menambahkan atribut nama dosen, kemudian NIP dosen, dan juga alamat saja ya. Jadi di sini nama dosen ini sebagai nama atributnya, kemudian kita tentukan tipe data yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan varchar, kemudian batas namanya ini ada 20 karakter dan juga not null. Selanjutnya ID dosen, integer dengan batas 15. Kemudian di sini karena dia sebagai primary key, kita tuliskan primary key. Jadi kalau sudah primary key kita tidak perlu menambahkan not null karena otomatis primary key ini pasti not null ya teman-teman. Dan koma, kita lanjutkan ke atribut selanjutnya yaitu alamat dengan tipe data varchar dan juga batasnya 25 misalnya. Kemudian not null. Nah, jika sudah di atribut terakhir, kita tidak perlu menambahkan koma lagi. Langsung kita enter, kemudian kita tutup kurungnya, kita titik koma, kemudian enter. Nah, query oke. Jadi tabel dosen ini sudah kita buat. Nah, dosen dan mahasiswa. Kemudian di sini kita akan menambahkan tabel mata kuliah dengan atribut nama mata kuliah, ID kode mata kuliah, kemudian ada ID dosennya ini atau NIP dosennya. Jadi NIP dosennya ini nanti sebagai
Forensic di tabel mata kuliah ya teman-teman. Caranya sama, kita create tabel matkul. Kode matkul dengan tipe data misalnya integer, kemudian batasnya 10 karakter, dia sebagai primary key, koma. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan foreign key-nya, yaitu ID dari dosen. Jadi foreign key ini ketika kita mau buat foreign key dalam suatu tabel, kita harus buat tabel dari foreign key tersebut. Misalnya di sini kan foreign key-nya ID dosen atau NIP dosen. Nah, kita harus membuat tabel dosen yang isi atributnya itu ID dosen atau NIP dosen. Jika teman-teman ini buat foreign key tapi sumber sebelumnya itu tidak ada, maka akan terjadi error. Nah, di sini kita akan tambahkan ya, yaitu ID dosen untuk ketentuan tipe data, batas, dan juga not null atau tidaknya, kita samakan dengan yang ada di tabel dosen di sini. Jadi tabel ID dosen di sini kita menggunakan integer 15, kemudian koma. Nah, kita tuliskan foreign key dalam kurung nama dari atribut foreign key-nya, yaitu ID dosen. Kemudian reference asal dari atribut ini dari tabel mana. Nah, di sini sumbernya dari tabel dosen. Reference dosen, kemudian dalam kurung ID dosen, on update cascade on delete cascade. Nah, fungsinya apa? Dia akan mengupdate dan juga akan menghapus secara otomatis jika dalam tabel dosen itu ID dosennya dihapus. Kemudian langsung kita lanjut ke atribut selanjutnya, yaitu nama matkul. Nama MK. Kita menggunakan varchar 20, kemudian not null. Koma, kemudian SKS. Ini pakai integer dengan batas 5 karakter dan juga not null. Langsung tutup kurung, titik, koma, enter. Nah, query oke. Nah, kita akan lihat detail dari tabel matkul ini dengan perintah dash matkul. Nah, di sini mul ini artinya dia sebagai foreign key di tabel mata kuliah. Jadi ID dosen ini sebagai foreign key
dalam mata kuliah. Di sini kenapa dia nolnya? Yes, karena di sini kita tidak menyertakan not null. Nah, jika ini not nullnya no, maka kita harus menyertakan di sini. Di sampingnya integer ini kita tentuin dia not null. Selanjutnya kita ke pembahasan alter, fungsi alter yaitu pengubahan beberapa atribut ataupun perubahan dari tabel tersebut. Yang pertama kita akan mengubah nama atribut menjadi nama atribut lain. Misalnya di sini kan kita punya atribut nama MK. Nama MK ini akan kita ubah menjadi mata kuliah. Nah, caranya yaitu kita alter kemudian tabel apa yang akan kita ubah. Di sini kan dia dari tabel matkul, jadi kita tuliskan tabel matkul. Kemudian change yaitu mengubah. Di sini kita akan mengubah nama MK menjadi mata kuliah misalnya. Kemudian kita tetap tentuin tipe data yang akan digunakan apa. Jadi tipe datanya ini tidak harus sama dengan sebelumnya. Kita juga bisa mengubah tipe datanya. Misal tipe datanya varchar, batasnya 25. Tadi kan batasnya 20, kita bisa mengganti 25, kemudian not null. Setelah itu titik koma, kita enter. Nah, misal kita lihat detailnya ya. Nah, sudah berubah. Yang awalnya nama MK menjadi mata kuliah. Selanjutnya, kita akan menambahkan atribut dalam suatu tabel. Misalnya dalam tabel dosen, kita dosen. Nah, di sini misalnya kita akan menambahkan atribut tempat tanggal lahir. Kita pakai alter, kemudian tabel apa yang akan kita ubah yaitu tabel dosen. Kemudian langsung di add TTL dengan tipe data date dan juga not null. Kalau date ini tidak ada batasan constraint-nya ya. Jadi dia langsung pakai date, nggak perlu ada batasan 15, 20 atau apa, itu tidak perlu. Kemudian titik koma, dan kita klik enter. Nah, kemudian kita lihat detail. Nah, atribut TTL ini sudah masuk ke dalam tabel dosen. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke fungsi alter selanjutnya, yaitu bisa mengubah nama tabel. Misalnya kita mau mengubah nama tabel matkul menjadi nama tabel mata kuliah. Kita pakai alter, kemudian tabel apa yang diubah yaitu tabel matkul,
karena kita mau ubah nama, jadi kita gunakan fungsi rename. Rename to. Mau diubah ke apa? Jadi awalnya matkul kita ubah ke mata kuliah. Kemudian titik koma, kemudian di enter. Kita show tables. Kita lihat tabelnya apakah berubah. Nah, sudah berubah ya teman-teman. Awalnya matkul menjadi mata kuliah karena kita rename. Selanjutnya kita akan memfungsikan fungsi perintah dari drop, yaitu menghapus. Nah, menghapus ini ada menghapus atribut dan juga menghapus tabel. Untuk menghapus atribut kita tetap gunakan alter juga. Misal kita mau menghapus atribut alamat pada tabel dosen ini. Kita alter tabel mana yang mau diubah. Mau dihapus tadi tabel dosen. Kemudian kita drop nama atributnya yaitu alamat. Setelah itu titik koma. Oke, query. Oke. Kita lihat apakah tabel alamat tetap ada di atribut alamat tetap ada dalam tabel dosen. Nah, sudah terhapus ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke fungsi drop selanjutnya, yaitu menghapus tabel. Misal kita mau menghapus tabel mata kuliah. Jadi langsung kita drop tabel mata kuliah. Kemudian kita titik koma, enter. Kita show tables. Nah, sudah terhapus untuk tabel mata kuliah. Mungkin cukup itu untuk tambahan dari pertemuan minggu kemarin. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup ataupun di chat pribadi. Cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.